Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera adik-adik mahasiswa. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik, hari ini kita kuliah untuk mata kuliah legal audit, tapi saya membahas khusus tentang legal opinion. Di mata kuliah legal audit itu nanti dibagi beberapa bidang ya. Ada legal opinion, ada due diligence, ada legal audit secara menyeluruh. Apa itu legal audit? Legal audit adalah pendapat hukum atau audit hukum yang diminta oleh suatu perusahaan, baik itu perusahaan PMA maupun perusahaan PMDN, perusahaan dalam negeri atau perusahaan luar negeri, di mana posisi konsultan hukum atau orang yang dianggap paham tentang hukum diminta pendapatnya mengenai posisi perusahaan terhadap hukum itu sendiri. Ya. Jadi yang diaudit itu banyak nanti ya. Apakah perusahaan itu nanti akan melakukan akuisisi, apakah merger, atau perusahaan itu akan go public, atau perusahaan akan melakukan kredit, dan lain-lain ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang legal opinion. Apa itu legal opinion? Dalam bahasa Latin disebut leus opinion, di mana leus artinya hukum dan opini artinya adalah pandangan atau pendapat. Legal opinion adalah istilah yang dikenal dalam sistem hukum common law atau Anglo-Saxon. Sedangkan dalam sistem hukum Eropa kontinental atau civil law dikenal dengan istilah legal kritik yang dipelopori oleh aliran kritikus hukum. Nah, apa itu legal opinion? Legal itu hukum, opini itu adalah pendapat. Saya selaku dosen yang sekaligus adalah konsultan hukum atau advokat, sering diminta legal opinion atau pendapat hukum oleh beberapa perusahaan besar yang menyangkut beberapa hal yang saya sebutkan tadi di atas. Salah satunya adalah memberikan pandangan terhadap perusahaan itu. Perusahaan ini sehat apa tidak menurut hukum? Perusahaan ini patuh apa tidak menurut hukum? Ya. Nah, di dalam perusahaan-perusahaan itu ada banyak kepentingan di dalamnya yang saya sebutkan tadi di atas. Contohnya, tolong buatkan legal opinion karena perusahaan ini akan minta bantuan kredit, gitu. Maka sebelum diberikan kredit oleh suatu perusahaan atau bank atau lembaga keuangan atau partner bisnis dan lain-lain, terserah apapun itu bentuknya, mau pinjaman, mau joint venture, kerjasama, atau hutang piutang dan lain-lain, maka perusahaan yang akan mengajukan pinjaman biasanya diaudit dulu dari segala bidang, baik di bidang keuangan, di bidang manajemen, di bidang hukum. Nah, kita lakukan ini adalah legal opinion dalam rangka pendapat hukum. Apakah perusahaan yang mengajukan pinjaman ini betul-betul sudah sehat menurut hukum, sudah patuh menurut hukum, apa itu dari segi dokumen, data, ya, mulai dari akta pendirian hukum, akta pendirian perusahaan, RUPS, SIUP, PTDP, NPWP, kepatuhan dan lain-lainnya semuanya.
termasuk risiko kecil apapun itu harus dituangkan. Nah, biasanya perusahaan yang meminta pendapat hukum ini adalah yang akan meng-hire dari perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh seorang konsultan hukum dalam rangka memberikan pendapat hukum atau legal opinion ini. Tentunya kita juga harus saya biasanya begini, kalau saya diberi kuasa untuk melakukan legal audit, saya membuat tim biasanya. Jarang saya membuat legal opinion sendirian, kecuali perusahaan itu kecil dan yang diminta pendapat itu tidak terlalu berat. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan besar, saya bisa membentuk tim. Kenapa begitu? Karena mengaudit suatu perusahaan atau memberikan suatu pendapat hukum terhadap perusahaan itu tidak mudah. Dan kalau kita salah memberikan pemahaman terhadap pendapat hukum, maka akibatnya, wah ini panjang juga. Kita bisa digugat oleh perusahaan yang meng-hire kita memberikan LO. Misalnya kita salah memberikan pendapat hukum, ya, baik itu secara hukum bisnis atau perdata maupun pidana. Nah, kalau kita salah memberikan pendapat itu, akibatnya perusahaan yang meng-hire kita untuk memberikan pendapat merasa dirugikan. Paling tidak kita dinilai negatif dan dianggap tidak mampu untuk memberikan pendapat hukum itu. Untuk itu ada beberapa hal yang harus dikerjakan sebelum kita membuat opini hukum itu sendiri atau mengaudit suatu perusahaan. Yang pertama adalah kita harus membuat tim dulu, tim kecil lah ya. Jadi ada yang menangani tentang dokumen, ya dokumen ini penting sekali. Ya, ada yang menangani surat menyurat gitu ya. Ada nanti yang memberikan pendapat hukum itu sendiri. Jadi yang bagian dokumen itu membaca, ya. Setelah kita mendapatkan persetujuan dari perusahaan agar kita bisa mengaudit atau memberikan legal opinion, maka kita harus membaca dulu dokumen itu, ya. Seluruh dokumen apapun yang berkaitan dengan perusahaan itu harus diserahkan dan kita harus membaca satu persatu. Biasanya tebal itu dokumen-dokumen itu. Kita harus teliti dan pelan-pelan bagaimana isi dari dokumen perusahaan tersebut, ya. Setelah itu dibuat kerangkanya dulu, dipilah-pilah. Ini akta perusahaan, ini perizinan, oh ini tentang pajak, oh ini tentang dokumen karyawan dan lain-lain. Itu dipisah-pisah dulu. Setelah itu dibaca bersama-sama dengan tim. Terus bagaimana prosedural cara membuat legal opinion? Yang pertama adalah kita harus tahu duduk perkaranya dulu, masalahnya apa. Itu duduk perkara dalam perusahaan tersebut. Perusahaan ini katakan perusahaan bagus, perusahaan ini sehat. Kita sebutkan saja di situ di dalam duduk perkara dalam perusahaan itu, ya. Mau apa ini perusahaan ini? Kenapa dia akan minta bantuan membuat pinjaman dan lain-lain? Kenapa dia harus biasanya dari pihak pemberi pekerjaan ini sudah memberikan surat agar dilakukan legal opinion terhadap perusahaan ini tentang apa, disebutkan itu. Katakan dia mau pinjam modal gitu ya, atau dia mau pinjam uang dan lain-lain, itu disebutkan dulu. Nah, duduk perkaranya perusahaan ini harus dicatat secara detail. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar hukum dalam mengidentifikasi terhadap perusahaan itu. Jadi dasar-dasar hukum perusahaan ini sesuai dengan undang perusahaan, contohnya gitu. SIUP-nya ini masih hidup atau tidak gitu.
dasar hukum banyak macam-macam ya, mulai dari undang-undang PT, undang-undang mengenai saham, dasar hukum mengenai undang-undang perusahaan, banyak, ada macam-macam dasar hukumnya itu. Ya, tidak cukup, termasuk di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perusahaan itu, baik PMA maupun PMDN, baik yang dari undang-undang turun ke peraturan sampai ke peraturan yang paling bawah, itu yang berkaitan dengan keuangan ya undang-undang mengenai keuangan, yang berkaitan dengan pajak ya undang-undang tentang pajak, dengan perusahaan ya undang-undang tentang perusahaan, yang ada kaitannya semuanya dengan perusahaan itu. Setelah itu diidentifikasi semua, baru kita memberikan pendapat hukum gitu. Masalahnya apa ini? Setelah kita baca semuanya pendapat hukum itu, dokumen perusahaan tadi, baru kita memberikan pendapat. Oh, perusahaan ini bagus, perusahaan ini sehat, perusahaan ini patuh. Kalau seandainya ada kekurangan, harus disebut juga. Perusahaan ini tidak patuh, aktanya sudah habis kadaluarsa, tidak sesuai dengan undang PT, maka harus ada RUPS. Oh, pemegang sahamnya sudah meninggal. Oh, direksinya ini sudah diganti. Nah, itu harus dicatat semuanya. Terus keuangan, oh perusahaan ini ternyata masih punya utang atau punya piutang di luar, kita harus mencatat itu semua. Itu ya, karyawannya ada berapa dan lain-lain. Nah, apakah perusahaan ini juga termasuk melanggar hukum? Nah, gitu juga kita harus sebutkan. Melanggar hukum itu artinya apakah ada perbuatan pidana yang pernah dilanggar oleh perusahaan ini atau tidak, gitu kan? Ya. Di bidang perdata, apakah dia punya hutang di luar dan lain-lain. Maka dari itu perusahaan itu harus jujur memberikan seluruh data dan dokumen pada konsultan hukum yang akan memberikan pendapatnya. Nah, kejujuran inilah yang perlu diperlihatkan, disampaikan oleh seluruh manajemen, baik ya pemberi maupun penerima. Nah, kita selaku konsultan hukum hanya sebatas memberikan pendapat hukum yang ada kaitannya dengan dokumen itu. Di luar itu tidak, ya. Maka dari itu, kalau dia memberikan dokumen kurang, itu ya salah dia. Kita tidak bisa, Pak ini kurang, ini begini, tidak. Apa yang ada diberikan pada dokumen itu, kita pelajari, kita analisa, bagaimana dulu perkaranya, bagaimana dasar hukumnya, dan lain-lain, baru kita memberikan pendapat hukum. Dan yang terakhir adalah memberikan kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan itu mengenai saran dan rekomendasi. Saran-saran itu diberikan kepada perusahaan agar perusahaan itu mematuhi kalau ada kesalahan-kesalahan di dalam pendapat hukum tadi di atas, ya. Contohnya sudah habis kadaluarsa perizinan, itu harus diperbaiki, ya. Terus masih ada kekurangan yang harus diselesaikan. Contohnya penggantian direksi atau memegang saham. Oh, ini tidak ada RUPS-nya, segera dilakukan RUPS. Nah, setelah itu baru memberikan rekomendasi. Apa itu rekomendasinya? Nah, macam-macam rekomendasi itu. Ya, apakah perusahaan ini layak untuk diberikan pinjaman, gitu kan? Apakah perusahaan ini patuh? Dan kalau patuh, dia layak diberikan rekomendasi dengan baik. Tetapi kalau perusahaan ini melanggar hukum, maka kita juga harus memberikan rekomendasi. Perusahaan ini melanggar hukum, sebaiknya diberikan catatan dengan hati-hati, ya. Harus perlu diperhatikan dulu sebelum ada kerjasama lebih lanjut. Kalau dia melanggar hukum pidana, ya rekomendasinya silakan saja dilanjutkan kepada penyidik atau penegak hukum lainnya. Itu rekomendasi itu. Nah, itulah adik-adik, ini dunia pekerjaan hukum. Kalau kalian nanti jadi sarjana hukum, maka pekerjaan jadi konsultan hukum, baik itu sebagai
lawyer corporate maupun litigasi, maka LO ini atau legal opinion ini sangat-sangat diperlukan oleh beberapa perusahaan gitu, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil, baik itu perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Itu untuk sementara yang bisa saya berikan. Nanti kita lanjutkan mengenai pembahasan yang lebih detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.